Bro, pernah nggak lo kepikiran apa yang sebenarnya terjadi pas lo milih buat mundur dari hidup seseorang? Ketika lo mulai menarik diri, perlahan-lahan menghilang. Ada proses panjang yang mulai terjadi dalam diri mereka. Proses yang nggak banyak dibicarakan, tapi nyata dirasakan. Saat lo berhenti muncul, berhenti jadi bagian dari keseharian mereka, mereka baru mulai ngerasain ada yang hilang. Mulai dari sini, kesadaran muncul, mereka jadi mikir, apa aja yang dulu mungkin mereka anggap sepele waktu lo masih di sana. Nah, di video ini, kita bakal ngebahas tahap demi tahap proses itu. Saat seseorang mulai sadar apa yang sebenarnya berarti di hidupnya, pas lo udah nggak ada lagi. Tapi ini bukan cuma tentang mereka, bukan sekadar soal gimana mereka ngerasain kehilangan lo. Ini juga tentang lo. Gimana lo sendiri jadi makin kuat, makin tenang, makin berdiri teguh. Setiap jarak, setiap keheningan yang lo ciptain, sebenarnya memperkuat lo. Lo belajar buat menghadapi kesendirian dengan tenang, buat tetap kuat dalam diam, dan menemukan kebijaksanaan di dalamnya. Nah, buat lo yang penasaran sama gimana efek dari mundur ini, apa dampak mendalamnya, baik buat diri lo maupun buat dia, video ini buat lo. Jadi, mari kita eksplorasi bareng perjalanan ini dari dua sisi dan lihat gimana kekuatan dari kehadiran lo yang tenang bisa bicara lebih keras daripada kata-kata. Tahap pertama, kejutan saat nggak ada kabar. Di tahap awal, dia bakal ngalamin yang namanya kejutan karena keheningan lo. Awalnya, mungkin dia ngira kalau lo bakal ngehubungi lagi, ngajak ngobrol, memperbaiki keadaan, atau setidaknya ngasih sinyal buat tetap ada di hidupnya. Tapi, pas yang dia dapat cuma keheningan, lama-lama dia sadar kalau lu beneran serius. Keheningan lu jadi bukti kalau lu punya kekuatan dan kendali atas diri lu sendiri, bahwa lu nggak goyah cuman karena ekspektasinya. Diam lu bukan sekadar berhenti bicara, tapi sebenarnya lu lagi nunjukin rasa hormat lu buat diri sendiri. Di sini, lo belajar bahwa kekuatan sejati seringkali ada dalam kendali diri dan gak perlu reaksi berlebihan. Saat lo memilih untuk diam, itu jadi pesan yang kuat kalau lo tahu nilai lo sendiri. Tahap kedua, memutar kembali kenangan. Setelah fase kejut, dia mulai balik ke momen-momen yang pernah kalian jalanin bareng. Setiap tawa, percakapan dalam, dan tatapan mata sekarang jadi terasa makin bermakna karena ada rasa kehilangan. Dia mulai flashback ke momen-momen yang dulunya mungkin kelihatan biasa aja, tapi sekarang terasa ada makna yang lebih dalam. Di titik ini, dia mulai merasakan ada hal yang hilang dari hidupnya, sesuatu yang nggak bisa dia dapat dari orang lain. Di dalam stoikisme, ada prinsip memento mori, atau ingat bahwa kamu akan mati. Ini adalah pengingat buat menghargai apa yang kita punya sekarang, tanpa merasa itu akan selalu ada. Sayangnya, di sisi dia, kesadaran ini datang terlambat. Tahap ketiga, merasakan kehilangan yang dulu dianggap sepele. Lama-lama, setelah keheningan dan kenangan, dia mulai ngerasain kekosongan yang nggak pernah dia bayangin sebelumnya. Dulu, mungkin dia merasa lo akan selalu ada kapanpun dia butuh. Sekarang, tanpa kehadiran lo, dia ngerasain bahwa stabilitas dan dukungan yang lo bawa itu ternyata bukan hal sepele. Dulu, dia pikir lo cuma ada buat ngisi hari-harinya. Tapi sekarang dia sadar kalau lo adalah sosok penopang yang diam-diam selalu bisa dia andalkan. Tanpa lo, hidupnya terasa kurang dan gak seimbang. Baru di titik ini dia sadar bahwa kehadiran lo punya pengaruh besar yang dia abaikan. Tahap keempat, kebebasan yang ternyata terasa berat. Mungkin dulu dia berpikir kebebasan tanpa lo bakal bikin hidupnya lebih ringan. Bisa ngelakuin apa aja tanpa batasan. Tapi seiring waktu, kebebasan itu justru terasa kosong. Kita diajarkan kalau kita harus mandiri, tetap ada kekuatan dalam hubungan yang saling menguatkan. Dulu, kebebasan dalam hubungan dengan lo adalah kebebasan yang tetap bikin hidupnya lebih berarti. Sekarang,
Dia ngerasa terasing dan sendirian dalam kebebasan yang dulu dia anggap kebahagiaan. Tahap kelima, menyadari ketenangan yang stabil dalam diri lo. Lama-kelamaan, dia mulai sadar kalau ketenangan lo dulu yang dia anggap sepele, sebenarnya adalah bentuk kekuatan yang langka. Lo tetap tenang di segala situasi, nggak gampang tergoda buat bereaksi berlebihan. Sekarang, pas dia mengingat itu semua, dia sadar bahwa ketenangan lo adalah sesuatu yang baru. Sekarang dia sadari sebagai kekuatan sejati. Lo nggak pernah butuh pengakuan dari orang lain buat merasa tenang. Lo punya ketenangan dalam diri yang nggak mudah goyah. Tahap keenam, menghadapi kekosongan diri. Tanpa kehadiran lo, dia mulai merasakan kekosongan yang nggak bisa diisi siapapun. Lo nggak cuma sekadar ada buat nemenin, tapi lo adalah sumber makna dalam hidupnya yang mungkin dulu dia anggap biasa aja. Sekarang, dia dihadapkan pada kekosongan yang bikin dia sadar betapa berharganya lo dalam hidupnya. Tahap ketujuh, merasa iri sama kedamaian yang lo punya. Lama-lama, dia ngeliat dari jauh gimana lo tetap maju dengan ketenangan yang bikin iri. Lo melangkah penuh percaya diri, nggak goyah walaupun tanpa validasi dari orang lain. Kedamaian yang lo miliki bukan hasil dari orang lain, tapi hasil dari lo sendiri yang mampu menjaga ketenangan dan fokus ke diri sendiri. Kedamaian yang lo punya jadi bukti dari kekuatan yang dia sendiri masih kesulitan buat dapetin. Tahap ke-8, menyadari nilai diri lo yang sesungguhnya. Seiring waktu berjalan, dia makin paham kalau karakter lo yang sabar, bijak, dan penuh integritas itu bukan hal yang gampang ditemuin di orang lain. Dia mungkin baru sadar kalau kualitas lo itu nggak gampang tergantikan. Dari sini, lo jadi ngerti kalau nilai diri lo nggak perlu disesuaikan atau diubah cuma buat dapat pengakuan orang lain. Lo tetap kokoh dengan atau tanpa orang yang sadar akan kehadiran lo. Tahap ke-9, merindukan stabilitas yang hilang. Akhirnya, dia sadar kalau kehilangan lo adalah kehilangan fondasi yang dulu bikin hidupnya lebih tenang dan jelas. Dulu, pas dia lagi ngalamin kesulitan, lo selalu ada buat bantuin. Sekarang, tanpa lo, dia baru ngerti pentingnya kehadiran lo yang selalu bikin dia ngerasa aman dan dihargai. Lo bukan cuman ada buat ngisi waktu luangnya, tapi jadi fondasi hidup yang sekarang nggak lagi ada. Nah, di sini, lo bisa lihat bahwa dalam setiap tahap perjalanan ini, lo nggak cuman bikin dia sadar soal kehilangan, tapi juga menguatkan diri lo sendiri. Ini ngajarin lo buat nggak perlu cari validasi dari orang lain, tapi dari keyakinan dalam diri lo sendiri. Lo bisa tetap tenang dan kokoh tanpa perlu pembuktian dari siapapun. Ini bukan sekadar bikin seseorang ngerasa kehilangan lo, tapi juga tentang gimana lo menemukan kekuatan sejati dan nilai yang sesungguhnya dalam diri lo sendiri. Lo jadi paham bahwa nilai lo nggak tergantung dari orang lain yang mengakuinya atau enggak. Nilai lo tetap ada dan kokoh karena lo udah membangun kekuatan dan ketenangan dalam diri yang nggak gampang tergantikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.